Langsung bahas intinya aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah satu pergeseran struktural yang benar-benar masif yang lagi ngebentuk ulang lanskap makroekonomi kita buat tahun 2026. Kita udah nggak lagi ngomongin spekulasi retail pinggiran. Yang lagi kita saksikan langsung di depan mata, ini benar-benar pergeseran paradigma institusional yang nyata banget. Oke, coba kita langsung masuk ke fakta utamanya. 39 triliun dolar. Yap, triliun. Ini total utang nasional Amerika Serikat sekarang. Terus kalau kita tambah sama suplai uang M2, ya total uang tunai dan simpanan likuid yang terus-terusan dicetak, kita benar-benar lagi ngadepin realitas ekonomi yang belum pernah ada presidennya dalam sejarah. Angka ini tuh bukan cuma statistik di atas kertas, tapi ini pendorong utama di balik setiap keputusan manajer investasi raksasa di seluruh dunia hari ini. Nah, dari situ muncul pertanyaan paling krusial buat materi kita hari ini. Gimana caranya institusi-institusi global ini ngelindungin kekayaan mereka dari ancaman makroekonomi senilai 39 triliun dolar tadi? Di era di mana dominasi fiskal dan inflasi struktural itu kayak udah jadi makanan sehari-hari, pemain besar ini tuh aktif banget nyari aset lindung nilai. Mereka nyari hard money yang pasokannya nggak bisa tiba-tiba didevaluasi sama pemerintah. Dan ya, inilah akar dari pergeseran besar yang bakal kita kulik bareng-bareng. Biar gampang nangkepnya, kita udah siapin 4 poin utama. Pertama, soal utang fiskal dan lindung nilai. Kedua, kita bahas era baru Federal Reserve. Ketiga, dampak nyata regulasi Clarity Act. Dan terakhir, akumulasi senyap global yang lagi kejadian. Sip, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Utang fiskal dan gimana strategi lindung nilai makroekonominya. Jadi, buat ngerespons krisis utang tadi, sekarang ini muncul usulan soal cadangan Bitcoin strategis tingkat federal. Lewat langkah bipartisan, ada proposal yang lumayan serius nih buat ngebangun cadangan negara sebanyak 1 juta Bitcoin dan bakal ditahan minimal 20 tahun. Nggak peduli dari kubu politik mana, ini tuh nandain perubahan mindset yang bener-bener fundamental. Kenapa sih harus Bitcoin dan nggak emas aja kayak biasa? Karena sifatnya yang absolut deflasioner, pasokannya fix, nggak bisa ditambah. Makanya, Bitcoin dianggap jauh lebih efektif buat nyerap efek devaluasi uang fiat. Ini bener-bener jadi alat lindung nilai yang diandelin buat ngimbangin beban utang nasional jangka panjang. Terus, kenapa sektor swasta pada ngejer banget aset ini? Coba kita bedah formulanya dari Thrive Wealth Management. Pertama, mereka ngelihat suplai uang M2 di AS itu secara historis tumbuh sekitar 4,3%. Kedua, ditambahin tuh sama premi adopsi global, ekspektasinya sekitar 20-25%. Nah, langkah ketiga, dan ini yang bikin merinding, kombinasi tadi ngehasilin proyeksi pertumbuhan tahunan Bitcoin di angka 24,3-29,3%. Gila kan? Ini ngejelasin banget secara matematis kenapa para manajer investasi raksasa ngelihat aset ini sebagai pelindung nilai yang jauh lebih superior pas pemerintah lagi rajin-rajinnya nyetak uang. Logika lindung nilai ini makin valid gara-gara ada perubahan besar di dunia korporat. Aturan akuntansi FASB alias standar laporan keuangan resmi di AS sekarang ngebolehin perusahaan buat masukin Bitcoin di neraca mereka pakai nilai pasar wajar. Perubahan akuntansi yang satu ini tuh bener-bener monumental banget. Kenapa? Karena ini otomatis ngapusin resiko karir buat para CFO atau direktur keuangan. Bitcoin udah nggak lagi dilihat sebagai eksperimen liar yang berisiko tinggi, tapi udah jadi aset treasury korporat yang standar banget buat ngelindungin duit kas mereka dari inflasi. Oke, lanjut ke bagian kedua. Kita masuk ke era baru Federal Reserve dan sinyal kebijakan moneter yang berubah drastis. Nah, kutipan ini tuh brilian banget dan benar-benar ngerangkum semuanya. Kevin Warsh, ketua The Fed yang baru, secara terang-terangan nyebut Bitcoin sebagai polisi yang sangat baik untuk kebijakan. Maksudnya apa coba? Praktiknya gini, kalau The Fed kebablasan cetak uang dan bikin inflasi, harga Bitcoin bakal langsung meroket dan bunyikan alarm buat pasar. Warsh ngelihat Bitcoin bukan sebagai musuh yang harus diregulasi sampai mati, tapi justru sebagai cerminan jujur dari apa yang dilakuin sama bank sentral. Coba kita bandingin dua era The Fed ini secara objektif ya. Dulu The Fed itu kelihatan banget musuhin, restriktif, dan sinis banget sama aset digital. Tapi sekarang, era barunya Kevin Warsh ini jauh lebih akomodatif. Warsh itu ketua Fed pertama yang terang-terangan punya exposure di industri kripto loh. Ini bukan cuma ganti orang di kursi pimpinan, tapi sinyal pergeseran filosofi moneter yang gila-gilaan. Pas bos tertinggi bank sentral aja udah paham kelas aset ini, institusi perbankan raksasa di Wall Street akhirnya ngerasa aman secara sistemik buat ngalirin triliunan dolar modal mereka. Sekarang kita geser ke bagian 3.
dampak regulasi Clarity Act, dan gimana infrastruktur hukum baru ini dibangun. Kalau kita pantau timeline regulasinya, momentum yang kebangun itu jelas banget. Tahun 2024 kemarin, kita ngelewatin persetujuan spot ETF yang bersejarah. Terus, pertengahan 2025, Genius Act masuk buat ngebentuk kerangka kerja stablecoin. Dan puncaknya, di pertengahan 2026, kita bakal ngadepin voting buat Clarity Act. Pasar tuh gerak cepet banget. Dari yang awalnya cuma euforia wacana, sekarang udah masuk ke fase ngebangun infrastruktur hukum yang benar-benar konkret dan ngiket. Jadi, poin krusialnya di sini, Clarity Act itu adalah katalis paling asimetris yang kita tunggu-tunggu. Aturan ini ngasih garis batas yang super jelas, mana wilayah pengawasannya SIC, mana yang masuk teritorialnya CFTC. Kenapa kejelasan ini vital banget? Karena selama ini, dana-dana super konservatif kayak dana pensiun, itu pantang banget masuk kalau aturan kustodinya nggak jelas, alias siapa yang berhak nyimpan asetnya, terus status agunannya juga abu-abu. Nah, Clarity Act ini nyapu bersih semua zona abu-abu itu. Secara harfiah ngebuka pintu gerbang lebar-lebar buat triliunan dolar dari institusi tradisional buat masuk dan membanjiri ekosistem Bitcoin secara legal. Masuk ke bagian terakhir nih, akumulasi senyap global. Mari kita lihat gimana uang besar ini gerak. Nah, yang bikin slide ini super menarik itu, kita bisa lihat bukti matematis langsung soal guncangan pasokan di tahun 2026. Pasca halving kemarin, di mana produksi Bitcoin dipotong separuh, pasokannya jadi langka banget. Bayangin, dalam 6 bulan terakhir, koin yang ditambang cuma sekitar 81.000. Tapi, coba tebak, permintaan dari ETF dan korporasi tembus 140.000. Institusi ini nyerap pasokan hampir 2 kali lipat lebih cepat dari yang bisa ditambang. Nggak masuk akal kan? Tapi ini data nyata. Level keyakinan institusi ini juga kelihatan banget dari target harga yang dipatok raksasa Wall Street buat eBayVit, ETF-nya BlackRock. Morgan Stanley masang target $1.393 per saham, Goldman Sachs di 1.313, dan JP Morgan di 1.128. Oke, pasar emang pasti ada naik turunnya dalam jangka pendek, tapi pandangan jangka panjang perbankan ini ngebuktiin kalau keyakinan struktural mereka itu udah dalam banget. Terus pertanyaannya, gimana caranya mereka borong sebanyak itu tanpa bikin harga di pasar meledak seketika? Jawabannya, akumulasi senyap. Para paus atau whales ini, termasuk pengelola dana kekayaan negara, itu diam-diam nguras abis cadangan Bitcoin di bursa publik sampai ke titik terendah dalam 8 tahun terakhir. Mereka tuh mainnya lewat meja over the counter alias OTC. Jadi transaksinya raksasa, tapi nggak kecium sama pasar reguler. Habis beli, langsung deh disimpan aman di cold storage. Yang seru adalah, gelombang global ini nyambung banget sama realitas kita di sini. Di Indonesia, transformasi lewat bursa yang diregulasi penuh kayak CFX itu benar-benar ngasih jaminan kepatuhan. Ekosistem yang makin matang ini sukses ngilangin rasa skeptis dari kalangan elit finansial kita, bahkan sampai ke jajaran orang-orang paling tajir di Indonesia. Ditambah lagi ada infrastruktur premium kayak aplikasi Kaya, kantor keluarga lokal sekarang bisa alokasiin modal besar mereka dengan gampang dan aman. Ini bukti nyata kalau modal besar di Indonesia juga ikut ambil bagian dalam pergeseran arus utama yang sama persis kayak institusi global. Mereka gerak sekarang juga. Akhirnya kita sampai di ujung pembahasan dan datanya benar-benar udah ngomong sendiri. Siklus lama yang cuma ngandalin spekulasi retail itu resmi berakhir. Sekarang, siklus aliran institusi udah ambil alih kendali penuh. Kita lagi nonton langsung pergeseran aset yang tadinya dianggap pinggiran, jadi fondasi utama cadangan institusi global. Jadi pertanyaan provokatif buat Anda renungkan hari ini. Udah sadar belum sih sama besarnya pergeseran ini? Dan yang paling penting, apa portofolio Anda udah siap buat ngadepin pergeseran paradigma institusional ini? Terima kasih udah ngulik bareng hari ini. Sampai jumpa dan teruslah belajar.